sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar semuanya, selamat datang di podcast Cahaya Ilmu Islam, ruang berbagi inspirasi tentang nilai-nilai kehidupan. Bersama saya Tiana dan rekan saya Danisha. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita bakal ngobrol tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi sering banget kita lupakan, yaitu agama dan dimensinya sebagai pedoman hidup manusia. Betul banget Danisha, kadang orang menganggap agama cuma sebatas ritual, padahal sebenarnya agama itu punya dimensi yang luas dan menjadi fondasi dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku manusia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih pengertian agama itu? Jadi secara umum agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam. Agama memberikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi pedoman untuk hidup yang baik dan bermakna. Jadi bisa dibilang agama itu bukan hanya urusan ibadah, tapi juga panduan dalam bersikap dan berperilaku di segala aspek kehidupan ya. Tepat sekali, bahkan tanpa pedoman agama, hidup manusia bisa kehilangan arah. Agama membantu kita memahami tujuan hidup, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih, yaitu dimensi-dimensi agama. Banyak orang belum sadar bahwa agama punya berbagai dimensi yang saling melengkapi. Iya, menurut para ahli, ada beberapa dimensi agama yang penting. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada dimensi keimanan atau ideologis. Ini adalah keyakinan dasar terhadap Tuhan dan hal-hal gaib yang diajarkan dalam agama. Misalnya percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, kemudian yang kedua adalah dimensi ritual atau ibadah. Ini berkaitan dengan cara kita mengekspresikan keimanan, seperti sholat, puasa, berdoa, atau upacara keagamaan lainnya. Yang ketiga, dimensi pengalaman atau spiritual. Ini berhubungan dengan perasaan religius seseorang, seperti kedekatan dengan Tuhan, rasa syukur, damai batin, atau kesadaran spiritual yang mendalam. Baik, yang selanjutnya ada dimensi pengetahuan atau intelektual. Artinya, agama juga mendorong kita untuk memahami ajarannya secara rasional dan ilmiah, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi tahu maknanya. Dan yang terakhir, dimensi moral atau sosial. Ini bagian yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan kita berbuat baik, jujur, adil, tolong-menolong, dan menjauhi hal-hal yang merugikan orang lain. Benar banget. Jadi semua dimensi itu saling terhubung. Kalau seseorang hanya beriman tapi tidak berakhlak baik, berarti belum sempurna pemahamannya terhadap agama. Kita udah bahas dimensi-dimensinya nih. Sekarang gimana sih peran agama sebagai pedoman hidup manusia? Jadi agama memberikan arah dan tujuan hidup. Ia menuntun manusia untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Misalnya nih, dalam Islam semua aspek kehidupan dari cara makan, bekerja, sampai berinteraksi diatur agar membawa kemaslahatan. Betul, selain itu agama juga jadi sumber ketenangan batin. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, nilai-nilai agama membantu kita tetap tenang dan sabar. Bahkan dalam konteks sosial, agama bisa menjadi perekat persaudaraan. Kalau setiap orang menjalankan agamanya dengan benar, pasti dunia akan lebih damai. Karena semua diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Keren banget. Jadi bisa disimpulkan agama itu bukan beban, tapi justru panduan agar hidup lebih terarah, bermakna, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwa agama memiliki dimensi, bukan hanya ritual, tapi juga moral, sosial, dan spiritual. Semua itu membentuk manusia menjadi pribadi yang utuh.
Setuju banget. Jadi, teman-teman jangan hanya memahami agama sebagai rutinitas ibadah ya, tapi hayati juga makna dan nilai-nilainya dalam setiap langkah kehidupan. Dan kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu Islam sebagai ilmu pengetahuan, pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, tiga istilah ini sering muncul dalam kajian filsafat ilmu Islam. Tidak mungkin banyak yang belum paham maknanya. Jadi hari ini kita bakal bahas dengan santai dan tetap ilmiah ya, biar semuanya lebih paham. Kalau kita bicara tentang Islam dan ilmu pengetahuan, sebenarnya sejak awal Islam sudah menempatkan ilmu sebagai hal yang sangat penting. Kata Iqra dalam wahyu pertama saja sudah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berpikir dan belajar. Nah, betul banget Danisha. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sering menyebut orang-orang yang berilmu dalam posisi yang tinggi. Jadi, ilmu dalam Islam bukan hanya soal hafalan, tapi cara memahami realitas dan kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, disinilah muncul tiga pendekatan besar dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Ketiganya punya cara berbeda dalam mencari dan memahami ilmu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu bayani. Kata ini berasal dari kata bayan yang berarti penjelasan. Pendekatan ini menekankan pemahaman ilmu melalui teks, terutama teks wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Jadi, dalam pendekatan bayani, sumber utama ilmu adalah wahyu. Akal dan pengalaman digunakan, tapi sifatnya membantu untuk memahami makna wahyu. Dan contohnya bisa kita lihat dalam ilmu fikih. Para ulama fikih menggunakan pendekatan bayani ketika menafsirkan ayat-ayat hukum dan hadis Nabi untuk menentukan hukum suatu masalah. Benar, mereka berusaha menjelaskan makna ayat dan hadis melalui kaidah bahasa, konteks, dan penalaran syar'i. Jadi, pendekatan ini sangat tekstual dan normatif. Jadi, kalau disimpulkan, bayani itu seperti fondasi utama yang menjaga agar ilmu tetap berpijak pada wahyu dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Nah, pendekatan kedua adalah burhani, yang berasal dari kata burhan artinya bukti atau dalil rasional. Iya, kalau pendekatan bayani lebih mengandalkan teks. Burhani ini justru menekankan rasionalitas dan logika. Dalam burhani, ilmu diperoleh lewat akal dan observasi empiris terhadap alam. Pendekatan ini mirip dengan cara kerja sains modern, tapi bedanya dalam Islam, burhani tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu. Jadi, akal dipakai sejauh tidak bertentangan dengan kebenaran ilahi. Dan contoh tokoh yang terkenal dengan pendekatan ini adalah Ibnu Sina dan Al-Farabi. Mereka mengembangkan filsafat dan sains dengan cara berpikir logis, tapi tetap dalam kerangka keimanan. Nah, inilah yang bikin Islam pada masa keemasan berkembang pesat di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Karena burhani mendorong umat Islam untuk meneliti, membuktikan, dan berpikir kritis. Dan sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu irfani. Nah, ini yang paling menarik. Kata irfani berasal dari kata irfan yang berarti pengetahuan batin dan spiritual. Betul, pendekatan irfani ini menekankan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dengan Tuhan lewat intuisi, hati, dan penyucian diri. Nah, biasanya pendekatan ini banyak digunakan oleh para sufi. Mereka percaya bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dijangkau oleh teks atau bayani, atau akal, atau burhani, tapi hanya bisa dirasakan lewat kedekatan spiritual dengan Allah. Tapi bukan berarti irfani itu tanpa dasar ya. Justru pendekatan ini melengkapi dua yang sebelumnya. Kalau bayani memberi arah, burhani memberi bukti rasional, maka irfani memberi kedalaman makna. Dan contoh tokoh yang menggunakan pendekatan irfani adalah Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Mereka menulis karya yang menjelaskan hubungan antara ilmu, iman, dan pengalaman spiritual.
Nah, jadi ketiga pendekatan ini sebenarnya bukan untuk dipisahkan, tapi disatukan. Karena Islam memandang ilmu secara utuh. Ada aspek teks, akal, dan hati. Betul banget. Kalau kita hanya mengandalkan bayani, kita bisa jadi kaku dan tekstual. Kalau hanya berani, bisa jadi terlalu rasional tanpa nilai spiritual. Dan kalau hanya irfani, bisa terjebak dalam mistisisme yang sulit diverifikasi. Makanya, keseimbangan ketiganya bikin ilmu dalam Islam menjadi menyeluruh, logis, spiritual, dan berlandaskan wahyu. Gak apa-apa. Wah, pembahasan kali ini luar biasa banget ya Denisha. Ternyata Islam itu sangat kaya dalam cara memandang ilmu. Iya, semoga teman-teman pendengar jadi lebih paham bahwa belajar ilmu, baik agama maupun sains, semuanya bagian dari ibadah kalau dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu pengertian agama Islam. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab, dari akar kata aslama yang berarti berserah diri, patuh, dan taat. Jadi, Islam secara bahasa artinya kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener banget. Jadi, seseorang disebut beragama Islam kalau ia dengan sadar menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada hukumnya, dan berusaha menjalani hidup sesuai petunjuknya. Nah, kalau dari segi istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di dalam Islam, ajaran-ajaran yang dibawa bukan hanya tentang ibadah saja, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, bahkan lingkungan. Jadi, Islam itu syamil, artinya menyeluruh. Nah, menarik banget ya. Jadi, Islam bukan hanya sekedar ritual, tapi sistem hidup yang lengkap yang mengatur hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Tepat sekali. Dan untuk memahami ajaran Islam ini, kita perlu tahu dari mana sumber-sumbernya berasal. Karena nggak mungkin kita menjalankan ajaran Islam tanpa tahu dasar hukumnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, sumber agama Islam. Dalam Islam, ada sumber utama yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yap, kita bahas satu-satu ya. Pertama, Al-Quran. Ini adalah sumber utama dan paling tinggi dalam Islam. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Betul, di dalam Al-Quran semua dasar-dasar ajaran Islam dijelaskan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga hukum-hukum sosial. Contohnya, perintah sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sumber kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Dan fungsi hadis ini sebagai penjelas atau pelengkap dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, tapi tidak dijelaskan tata caranya. Nah, tata cara sholat dijelaskan di dalam hadis. Sumber ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma ini penting banget untuk menjawab persoalan baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Benar, dan yang terakhir adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu perkara dengan membandingkannya dengan perkara yang lain yang memiliki kesamaan sebab atau ilat hukumnya. Contohnya begini, di zaman Nabi belum ada narkoba, tapi karena narkoba punya efek memabukkan seperti khamar, maka hukumnya dikiaskan sama-sama haram. Nah, keempat sumber ini saling melengkapi. Al-Quran sebagai sumber utama,
hadis sebagai penjelasnya, lalu ijma dan qiyas membantu umat Islam menghadapi perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip Islam. Kalau dipikir-pikir, memahami sumber agama itu sangat penting ya, supaya kita nggak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan atau hanya ikut-ikutan tanpa dasar. Iya betul, dengan memahami sumbernya kita bisa tahu mana ajaran yang benar-benar berasal dari Allah dan Rasulnya dan mana yang hanya bersifat tafsir yang keliru. Selain itu, dengan memahami sumber agama, kita juga bisa menjalani kehidupan lebih mantap karena setiap amal punya dasar hukumnya. Jadi, kita nggak sekadar beribadah tapi juga paham maknanya. Benar banget, Islam itu agama ilmu, bukan sekedar tradisi. Jadi, belajar tentang sumber ajaran Islam adalah bagian dari menjaga kemurnian agama kita. Dan selanjutnya kita akan membahas ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan seluruh kemampuan. Dan sedangkan secara istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama untuk menetapkan hukum syariat Islam terhadap suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, ijtihad itu bukan sembarangan menafsirkan agama, tapi sebuah proses ilmiah yang dilakukan oleh para ahli atau disebut mujtahid yang memenuhi syarat tertentu. Betul, syarat menjadi mujtahid itu antara lain harus menguasai Al-Quran, hadis, bahasa Arab, kaidah fikih, dan juga memahami muqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan berikutnya dasar hukum ijtihad. Lalu apa sih dasar hukum ijtihad dalam Islam? Ijtihad bukan dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Dan ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi persoalan baru, kita harus kembali kepada Allah, Rasul, dan orang-orang berilmu yang berarti membuka ruang bagi ijtihad. Selain itu, ada juga hadis yang sangat terkenal saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Beliau bertanya, "Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?" Muadz menjawab, "Dengan kitab Allah." Rasul bertanya, kalau tidak kamu temukan dalam kitab Allah?" Muadz menjawab, "Dengan sunnah Rasul." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Kalau tidak kamu temukan juga?" Muadz kemudian menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." Dan Rasulullah membenarkan jawaban itu. Dari sinilah kita tahu bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dan kemudian bentuk-bentuk ijtihad. Menarik, sekarang kita bahas bentuk-bentuk ijtihad ya. Oke. Secara umum, ijtihad terbagi menjadi beberapa macam. Seperti yang pertama, ijtihad bayani, yaitu menjelaskan makna teks yang masih umum atau ambigu dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijtihad qiyasi, yaitu menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus lama yang serupa melalui analogi atau qiyas. Dan yang terakhir, ijtihad istilasi, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum atau masalah mursalah selama tidak bertentangan dengan nas. Contohnya, dalam masalah teknologi modern seperti donor organ, transaksi digital, atau hukum penggunaan AI. Semua itu belum ada di zaman Rasulullah, maka para ulama menggunakan ijtihad untuk mencari hukum yang paling sesuai dengan prinsip Islam. Dan kita lanjut ke tujuan dan fungsi ijtihad. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan ijtihad. Ijtihad bertujuan agar Islam tetap relevan
dan bisa menjawab persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang. Bener banget, kalau Islam hanya berhenti pada hal-hal tekstual tanpa ada ruang ijtihad, maka umat Islam bisa ketinggalan zaman dan kesulitan menghadapi tantangan baru. Ijtihad juga berfungsi untuk memperkaya khazanah hukum Islam dan menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang sesuai untuk segala waktu dan tempat. Makanya, ijtihad disebut juga sebagai dinamisator atau hukum Islam. Penggerak agar ajaran Islam tetap hidup dan bisa diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, sampai sosial. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ijtihad di era modern. Kalau bicara soal zaman sekarang, ijtihad punya peran yang sangat besar, misalnya dalam menentukan hukum, uang digital, vintage, vaksinasi, rekayasa genetika, dan lingkungan hidup. Betul, semua hal baru ini nggak bisa langsung kita temukan dalilnya secara eksplisit di Al-Quran atau hadis. Tapi dengan ijtihad, ulama bisa mengambil prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan merugikan untuk menetapkan hukum yang relevan. Dan contoh lainnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga sering melakukan ijtihad kolektif dalam bentuk ijtihad jama'i, yaitu ijtihad bersama para ulama ahli lintas bidang untuk memutuskan fatwa yang sesuai dengan konteks masa kini. Berikutnya, kita akan membahas karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah dan filsafat. Pertama, kita mulai dari pengertian dulu ya. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akada yang artinya mengikat atau menguatkan. Dalam Islam, akidah berarti keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, kalau filsafat berasal dari kata Yunani Philosophia, artinya cinta kebijaksanaan. Dalam konteks Islam, filsafat digunakan untuk memahami kebenaran secara rasional, logis, dan mendalam, tapi tetap berpijak pada wahyu Allah. Jadi, kalau akidah adalah dasar keyakinan, maka filsafat adalah cara berpikir yang membantu kita memahami dan memperkuat dasar itu secara intelektual. Sekarang kita bahas karakteristik akidah Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu inti dari seluruh ajaran Islam. Islam menegaskan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya. Betul, tauhid ini membedakan Islam dari sistem kepercayaan lain. Tauhid juga menumbuhkan rasa ketundukan dan kepasrahan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia atau makhluk lain. Dan karakteristik yang kedua yaitu rasional dan seimbang. Akidah Islam tidak menolak akal, tapi juga tidak membiarkan akal berjalan tanpa batas. Islam mendorong berpikir, merenung, tapi tetap berpijak pada wahyu. Ya, contohnya dalam Al-Quran banyak ayat yang mengajak kita berpikir, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Itu bukti bahwa Islam menghargai akal sehat. Dan yang ketiga, universal dan menyeluruh. Akidah Islam berlaku untuk semua manusia di segala tempat dan waktu, tidak terbatas pada ras, bangsa, atau kelas sosial tertentu. Dan yang keempat, menumbuhkan moral dan tanggung jawab. Keyakinan kepada Allah melahirkan perilaku jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Akidah bukan cuma soal teori, tapi juga berdampak pada akhlak. Nah, sekarang kita masuk ke bidang filsafat Islam. Banyak yang mengira filsafat itu hanya urusan berpikir abstrak. Padahal dalam Islam, filsafat punya peran besar dalam menguatkan iman. Benar, karakteristik pertama dari filsafat Islam adalah berpijak pada wahyu. Artinya, pemikiran filosofis dalam Islam selalu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Akal hanya berfungsi menjelaskan dan memahami, bukan menggantikan wahyu.
Dan yang kedua yaitu rasional namun spiritual. Filsafat Islam menggabungkan logika dan keimanan. Misalnya, tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa berpikir logis bisa selaras dengan keimanan. Ketiga, integratif dan harmonis. Filsafat Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan agama. Semua pengetahuan, baik sains, logika, maupun etika, diarahkan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu bertujuan pada kebahagiaan hakiki. Filsafat Islam mengajarkan bahwa kebenaran sejati dan kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai jika akal dan hati tunduk pada kebenaran wahyu. Sekarang pertanyaannya, apakah akidah dan filsafat Islam masih relevan di era modern yang serba teknologi ini? Sangat relevan. Justru di tengah arus globalisasi dan krisis moral, akidah menjadi pondasi agar kita nggak kehilangan arah. Filsafat Islam membantu kita berpikir kritis tanpa kehilangan iman. Iya, banyak orang pintar tapi kehilangan makna hidup. Nah, disinilah pentingnya menggabungkan akal dan iman. Islam mengajarkan keseimbangan antara zikir, ingat Allah, dan fikir gunakan akal. Kalau kita pahami karakteristik ajaran Islam ini dengan baik, maka kita bisa jadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan punya arah hidup yang jelas. Dan berikutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah, syariah, dan muamalah. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik dan penting banget nih, yaitu karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah, syariah, dan muamalah. Yap, banyak orang yang tahu Islam itu agama yang lengkap, tapi belum semua paham apa sih ciri khas ajaran agama Islam itu, terutama dalam 3 bidang utama, ibadah, syariah, dan muamalah. Benar banget. Jadi, yuk kita bahas satu persatu secara santai dan tetap ilmiah. Kita mulai dulu dari bidang ibadah. Dalam Islam, ibadah itu bukan cuma ritual, tapi cara manusia berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mencakup segala bentuk pengabdian yang dilakukan dengan niat karena Allah. Betul. Karakteristik utama ibadah dalam Islam itu tauhid. Jadi, artinya hanya ditujukan kepada Allah semata, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Semuanya dilakukan atas penghambaan kepada Allah, bukan hanya untuk pamer atau tujuan duniawi. Selain itu, ibadah dalam Islam bersifat tetap dan baku. Maksudnya, tata cara dan waktunya sudah diatur jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, nggak bisa diubah seenaknya oleh manusia. Iya, misalnya sholat wajib 5 waktu, nggak bisa dikurangin jadi 3 waktu hanya karena sibuk. Atau misalnya puasa Ramadan, nggak bisa diganti bulan lain hanya karena alasan lebih sepi. Itu menunjukkan bahwa ibadah adalah bentuk keputusan total kepada perintah Allah. Namun, ada juga karakteristik lain, yaitu keikhlasan dan keseimbangan. Ibadah nggak hanya ritual, tapi juga menumbuhkan akhlak mulia dan kepedulian sosial. Misalnya, zakat dan sedekah bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk kasih sayang antar manusia. Benar banget. Jadi, ibadah dalam Islam itu menyatukan dimensi spiritual dan sosial. Ibadah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga menumbuhkan hubungan horizontal antar sesama. Selanjutnya, kita masuk ke bidang syariah. Nah, syariah ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira syariah itu cuma hukum-hukum berat, padahal maknanya jauh lebih luas. Betul banget. Secara bahasa, syariah berarti jalan menuju sumber air, atau dalam konteks Islam, jalan menuju kehidupan yang diridhoi Allah. Jadi, syariah itu pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karakteristik utama syariah Islam itu komprehensif, artinya mencakup semua bidang, mulai dari ibadah, akhlak, ekonomi, sosial, hingga politik. Tidak ada aspek kehidupan yang lepas dari panduan Islam. Selain itu, syariah juga adil dan seimbang.
Hukum Islam selalu berusaha menegakkan keadilan, melindungi hak asasi, dan menghindarkan kezaliman. Misalnya, dalam hukum waris, ada pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Syariah juga punya karakteristik universal dan fleksibel. Universal karena berlaku untuk semua umat manusia, tidak dibatasi suku, bangsa, atau waktu, tapi juga fleksibel. Agak kurang fokus teman-teman. Maaf ya. Tapi juga fleksibel dalam hal muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Makanya muncul istilah muka sahid. Maaf, ada kendala sedikit. 30 menit. Terus kacek. Saya ngusik. Oh, kacek. Kacek. 30 menit, Makanya muncul istilah maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semuanya demi kemaslahatan manusia. Nah, bagian terakhir adalah muamalah, yaitu aturan hubungan antar manusia dalam urusan sosial dan ekonomi. Ini termasuk juga jual beli, utang piutang, kerjasama, pernikahan hingga pemerintahan. Nah, karakteristik muamalah Islam yang pertama adalah berlandaskan keadilan dan kejujuran. Semua transaksi harus dilakukan tanpa penipuan, riba, dan eksploitasi. Iya, contohnya dalam jual beli, Islam menekankan prinsip suka sama suka, antara din minkum. Jadi nggak boleh ada paksaan atau manipulasi. Begitu juga dalam bisnis harus saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak. Dan selain itu, muamalah juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Artinya, selama prinsip dasarnya tidak dilanggar, umat Islam bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Misalnya, munculnya bank syariah, e-commerce halal, atau akad digital. Semua bisa asal tetap dalam koridor syariah. Betul banget. Jadi Islam itu fleksibel, tapi tetap punya batasan moral. Prinsipnya, segala hal boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi intinya, muamalah dalam Islam mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang profesional, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bekerja juga termasuk ibadah kalau dilakukan dengan niat yang benar. Jadi dari ketiga bidang tadi, ibadah, syariah, dan muamalah, semuanya saling melengkapi. Betul banget Danisha. Ibadah membentuk hubungan kita dengan Allah. Syariah menjadi pedoman hidup, dan muamalah membentuk hubungan sosial dengan sesama. Semua berpadu dalam satu sistem Islam yang sempurna. Dan yang terakhir, kita akan membahas karakteristik ajaran Islam dalam bidang fikih dan tasawuf. Wah, ini menarik banget ya teman-teman, karena dua bidang ini, fikih dan tasawuf, sering dianggap berbeda arah, padahal sebenarnya keduanya saling melengkapi dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang kafah atau menyeluruh. Kita mulai dulu dari pengertiannya ya. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia seperti ibadah, muamalah, dan lain-lain. Betul banget Danisha. Jadi, fikih mengatur bagaimana seorang muslim menjalankan kehidupannya sesuai aturan Allah. Mulai dari cara berwudu, sholat, jual beli, hingga urusan pernikahan. Sedangkan tasawuf secara sederhana bisa dikatakan sebagai ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak mulia. Nah, kalau fikih bicara soal bagaimana cara beribadah yang benar, maka tasawuf lebih menekankan pada bagaimana hati kita dalam beribadah. Jadi, fikih itu seperti tubuh, sementara tasawuf adalah jiwa. Keduanya nggak bisa dipisahkan.
Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang fikih, yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semua hukum fikih harus punya dasar yang kuat dari wahyu. Dan yang kedua, fikih itu fleksibel dan kontekstual. Artinya, meskipun hukum dasarnya tetap, tapi penerapannya bisa menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Misalnya, soal teknologi dalam jual beli online, fikih bisa menyesuaikan selama prinsip keadilannya tetap terjaga. Benar, dan karakteristik yang ketiga adalah mengandung tujuan kemaslahatan maqasid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, hukum Islam dibuat bukan untuk membatasi manusia, tapi juga untuk melindungi dan memuliakannya. Nah, satu lagi yang menarik itu fikih juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sosial. Misalnya dalam zakat kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan menegakkan keadilan ekonomi. Sekarang kita beralih ke tasawuf. Salah satu karakteristik utama tasawuf adalah tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, dan riya. Iya, dan tujuannya akhirnya adalah mencapai makom ihsan, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Selain itu, tasawuf juga menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Seseorang boleh sukses duniawi, tapi tidak melupakan nilai-nilai spiritual. Dan jangan lupa, tasawuf juga mengajarkan kasih sayang dan cinta universal. Ini yang membuat Islam dikenal sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Seorang sufi sejati tidak hanya berpikir, tapi juga menebar kebaikan kepada manusia, hewan, bahkan alam semesta. Nah, ini bagian penting nih, hubungan antara fikih dan tasawuf. Seringkali orang salah paham, mengira fikih itu kaku dan tasawuf itu hanya soal perasaan. Padahal keduanya ibarat dua sisi mata uang. Betul, fikih tanpa tasawuf juga membuat manusia betul, fikih tanpa tasawuf bisa membuat seseorang kering spiritual, hanya terjebak pada aturan tanpa rasa. Tapi tasawuf tanpa fikih bisa menjerumuskan ke arah penyimpangan karena tidak punya dasar hukum yang jelas. Makanya, para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali selalu menekankan pentingnya keseimbangan. Beliau bilang, barang siapa berfikih tanpa tasawuf, maka ia menjadi fasik. Dan barang siapa bertasawuf tanpa fikih, maka ia menjadi zindik. Tapi barang siapa memadukan keduanya, maka ia mencapai kebenaran. Masya Allah, dalam banget ya maknanya. Jadi seorang muslim yang ideal adalah menjalankan syariah dengan benar dan memiliki hati yang ikhlas, lembut, dan bersih. Sekarang pertanyaannya, masih relevankah fikih dan tasawuf di era modern ini? Tentu saja masih. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, fikih membantu kita tetap berjalan di koridor hukum Allah. Sementara tasawuf membantu menenangkan hati di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Fikih mengajarkan kita bagaimana berperilaku benar secara lahir, sedangkan tasawuf mengajarkan bagaimana menjaga niat dan hati agar tetap tulus. Bayangkan kalau generasi muda bisa menggabungkan keduanya, cerdas dalam logika, hukum Islam, dan lembut dalam akhlak. Pasti akan lahir masyarakat yang adil, dan damai. Nah, sahabat pendengar, dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa fikih dan tasawuf bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua pilar penting dalam membangun kepribadian muslim yang utuh. Betul banget Danisha, semoga kita semua bisa menjadi muslim yang tidak hanya taat secara lahiriah, tapi juga tulus secara batiniah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cahaya Ilmu Islam. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman supaya makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.